Halo semuanya. Hmm. Kali ini aku mau reading love life, percintaannya air sign ya. Elemen udara, zodiak Aquarius, Gemini, Libra. Oke. Ini readingnya timeless, bisa berlaku kapan aja kamu menonton video ini. Dan ini general reading, menarik energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja mungkin yang cocok. Dan energinya bisa vice versa, bisa kebolak-balik ya. Bagi yang mau pembacaan tarot untuk energi pribadi, keperluan pribadi, itu lebih baik personal reading ya. Hubungi kontak yang ada di deskripsi video ini. Oke. Baiklah. Aku bakalan buat dua posisi ya. Orang yang di kiri sama orang yang di kanan. Yang di kiri bisa kamu, bisa dia. Orang yang kamu fokuskan. Yang di kanan bisa kamu, bisa orang yang kamu fokuskan juga ya. Bisa bolak-balik energinya. Sesuaikan aja kamu tuh ada di posisi yang kiri atau yang kanan. Oke, kita lihat tarotnya. Percintaan air sign. Aquarius, Gemini, Libra. Oke. Ada Four of Coins. Oke. Lalu ada Knight of Swords. The High Priestess. Knight of Cups. Eight of Cups. Oke. Kemudian ada Five of Coins, Ten of Swords, oke. Ada Princess of Wands, oke. Sekarang aku shuffle untuk yang di kanan. Ya. The Emperor, Temperance, Ace of Cups, okay. Six of Coins, Princess of Swords, the World, the Empress, dan the Fool. Oke. Ya. Jadi aku baca energi zodiaknya dulu ya. Untuk yang di kiri, oke. Aku ngerasa yang di kiri ini zodiak yang dominan adalah Pisces ya. Cancer, Scorpio. Terus ada Earth sign ya. Capricorn, Taurus, Virgo. Oke. Lalu ada air sign, mungkin kamu dealing dengan sesama air sign, Aquarius, Gemini, Libra. Juga ada fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Terus yang di kanan, ini yang dominan adalah energi Aries. Lalu Sagittarius, kemudian Libra sama Taurus ya. Kalau tambahannya tuh kayak water sign ada Pisces, Cancer, Scorpio, ada earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo, ada sesama air sign. Oke. Untuk yang di kiri dulu ya. Aku ngerasa yang di kiri ini yang meninggalkan atau mungkin menghilangkah, bisa juga lari dari masalah dalam hubungan ini. Entah apa konflik kalian, jadi aku ngerasa yang di kiri ini menghilang. Sulit dihubungi mungkin ya. Lari dari masalah gitu. Karena dia ngerasa dia ini berbeda sama orang yang di kanan.
orang yang di kiri ini merasa dia punya banyak perbedaan, atau mungkin satu perbedaan tapi mencolok banget sama yang di kanan. Bisa beda agama, suku, ras, beda karakter, beda keuangan, ya. Ada perbedaan yang nggak bisa diperjuangkan oleh orang yang di kiri. Jadi orang yang di kiri ini nggak kasih kejelasan, menghilang tiba-tiba, atau bahkan nggak bicara lagi gitu sama yang di kanan. Cuma ketika orang yang di kiri ini pergi, malah dia yang ngerasa kesepian. Dia ngerasa lonely. Dan dia ngerasa serba salah. Karena menurut dia ya, maju pun kayaknya nggak mungkin. Mundur pun kayaknya nggak kuat. Jadi maju mundur nggak dilakuin. Stuck gitu aja. Jadi yang di kiri ini cuma sibuk stalking, cuma bisa sibuk kepoin orang yang di kanan. Kamu gimana ya kabarnya? Gitu. Aku ngerasa bersalah kok, aku pengen minta maaf kok. Nah, orang yang di kiri ngerasa gitu. Pengen minta maaf, tapi nggak diungkapkan sampai sekarang. Karena dia ngerasa gini, ya kalau gue ngomong unek-unek gue juga kayaknya nggak ada gunanya. Toh juga kita nggak bisa bersatu. Nah, itu yang dirasain orang yang di kiri. Jadi cuma bisa diam, pasif, sambil stalking, sambil kepoin orang yang di kanan. Begitu-begitu aja. Oke. Nah, kalau yang di kanan nih ya, aku ngerasa yang di kanan ini sudah ada rencana mau move on, bahkan udah ada beberapa yang benar-benar mau move on gitu. Ada yang menemukan cinta baru juga. Orang yang di kanan ini mungkin juga ada gandengan lain, orang lain yang lebih worth it, lebih layak lah daripada orang yang di kiri. Bisa karena memang itu orang yang digandeng punya kesamaan, punya sama suku, sama keyakinan, sama usia. Jadi ya orang yang di kanan ngejalanin itu, berharap hubungan ini tuh balance, stabil dengan orang baru atau dengan orang lain gitu. Tapi apa ya, aku ngerasanya yang di kanan ini berusaha nih mau memberikan cinta yang terbaik untuk orang barunya atau untuk orang lain. Dikarenakan orang yang di kiri ini tidak berjuang untuk dia ya, tapi tetap aja yang di kanan ini belum benar-benar healing, belum benar-benar sembuh dari koneksinya dengan orang yang di kiri gitu. Jadi kayak apa ya, gue tuh pengen move on, makanya gue sama si ini jalannya. Gue tuh mau move on, makanya gue punya gebetan begini. Atau gue tuh kembali ke pasangan gue karena gue pengen move on dari orang yang di kiri. Nah gitu, tapi masih stuck sih, sama persis kayak orang di kiri. Ini dua-dua belum bisa saling melepas. Kalau dari porsinya sih orang yang di kanan udah mulai mau melepas ya, meskipun stuck, energinya balik lagi sama orang yang di kiri. Tapi yang di kiri ini lebih kayak hancur-hancuran banget ya. Ini ada kartu Ten of Swords, dimana dia tuh kayak terbunuh sendiri oleh tingkahnya sendiri. Jadi yang di kiri ini yang duluan nyerah mungkin dalam hubungan ini, tapi malah dia yang tersiksa, dia yang hancur-hancuran begitu, bahkan mengalami gangguan finansial, gangguan pekerjaan, nah segala macam lah. Tapi kalau yang di kanan ini udah mulai adem ayem, meskipun masih ngebatin gitu ya, masih ngerasa terkoneksi sama orang yang di kiri gitu. So aku ngerasa ini energi kiri dan kanan itu sebenarnya sama-sama belum mau melepas ya. Kalau dilihat secara kasat mata, memang yang di kanan ini kelihatan banget mau move on. Tapi ya aku sih ngelihatnya itu terlihat dari luar aja. Dia ngebawa egonya untuk mencintai diri sendiri, jadi gak mau menghiraukan orang yang di kiri lagi. Itu sih
Aku ngelihatnya orang di kanan seperti itu. Padahal kalau dia sendiri ya, ini yang di kanan ini orangnya sedih banget, bisa sampai nangis, bisa ngerasa kayak ini rasa kehilangan itu belum sembuh sama sekali gitu ya. Kayak ada rasa ingin kita tuh kalau memang mau berakhir ya berakhirlah baik-baik, atau kita tuh kalau memang ingin bersatu ya kita berjuang dong bareng-bareng. Nah seperti itu energinya. Oke, kita lihat lagi tambahannya. Ya, ini ada kartu Idas. Ini ada kartu Passion. Nah, oke. Aku ngerasa ini orang yang di kiri ya, orangnya lumayan tradisional. Jadi kokoh banget sama pendiriannya. Misalnya kayak, ya kalau gue tuh punya pasangan pengennya sama derajatnya, sama sukunya, sama keyakinannya, sama umurnya mungkin, atau sama mapannya kayak gue. Nah, orang yang di kiri ini tipe orang yang idealis mungkin ya. Jadi ekspektasinya tinggi banget sama seseorang yang bisa dijadikan pasangan. Tapi ternyata yang di kiri ini malah gubrak gitu ya. Karena orang yang passionate banget buat dia, orang yang paling dia inginkan itu ternyata berbeda dengan dia. Jadi dia tuh kayak kikuk banget dengan omongannya. Kalau dia ngerasa hidup harus berpasangan dengan orang seperti inilah itulah, ternyata nggak berlaku buat dia. Dan dia udah sadari itu kalau dia cintanya sama orang ini yang berbeda sama dia gitu. Kita lihat yang di kanan lagi. Oke, rebirth ya. Ini di kanan rebirth. Wah, shadow. Oke, jadi ini yang di kanan ini udah awakening mungkin ya, terlahir baru jiwanya. Ya, sudah lebih spiritual gitu. Udah ngerti healing, udah ngerti tarot, udah ngerti meditasi, udah ngerti twin flame ya kan. Nah jadi yang di kanan ini ngerasa ya mau gak mau gue harus ngejalanin ini, memang ini udah takdir di hidup gue gitu. Aku ngerasa yang di kanan ini ngerasa apa ya, yang di kanan ini merasa bahwa orang yang di kiri mirrornya dia. Ini ada kartu shadow ya, seperti mirror. Ini cerminan twin flame. Beberapa mungkin dalam bacaan ini memang ada koneksi seperti itu, beberapa ya. Jadi kalau aku lihat orang yang di kanan sudah sangat mengerti twin flame. Jadi dia mau nggak mau dan ikhlas nggak ikhlas, dia harus mau, harus ikhlas menjalani koneksi ini. So aku ngerasa yang di kanan ini udah nggak terlalu memaksakan kehendak ya. Mau bersatu atau enggak ya nggak apa-apa. Yang penting gue udah ngerasain spiritual connection itu seperti ini, ngebawa pelajaran berharga di hidup gue. Gue menjadi orang yang lebih spirit, lebih terbangun jiwanya. Nah seperti itu ya. Jadi ada aja hikmahnya sebenarnya ya, di balik sebuah masalah, di balik sebuah hubungan yang kurang berhasil gitu. Ada hikmahnya, ada pelajarannya buat kedepannya, supaya dua-duanya ini saling mengerti, saling memahami, saling menyadari bahwa cinta itu nggak pandang bulu, ke siapa aja kita bisa jatuh cinta gitu ya. Aku rasa ini aja buat air sign love life-nya Aquarius, Gemini, Libra. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah.